Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang akuntansi universitas. Sebelumnya, perkenalkan saya Tias Maya Anjarsari dan ada dua rekan saya yaitu Winda Nurul Yamani dan Yamliko Roihatul Raudoh. Ada 7 materi yang akan kami jelaskan, di mana 3 materi pertama yaitu tujuan universitas, pengertian akuntansi universitas, dan struktur dana universitas akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sedangkan materi dana lancar tidak terikat akan dijelaskan oleh Winda. Dan 3 materi terakhir yaitu dana lancar terikat, siklus akuntansi universitas, dan laporan keuangan akan dijelaskan oleh Yamliko. Langsung saja akan saya jelaskan mengenai tujuan utama universitas. Tujuannya yaitu untuk memberikan jasa pendidikan seperti entitas pemerintahan. Biasanya sekolah tinggi atau universitas bertujuan memberikan jasa sesuai keinginan masyarakat, di mana sebagian pembiayaan berasal dari masyarakat. Karena universitas merupakan salah satu sektor publik, maka tidak bertujuan untuk mencari laba, atau biasanya disebut dengan non-profit oriented. Prinsip akuntansi yang digunakan oleh sekolah tinggi dan universitas adalah The Financial Accounting Standards Board, di mana telah digabungkan dengan Audit and Accounting with NPOs. Selanjutnya, pengertian akuntansi universitas. Akuntansi universitas adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi universitas, di mana informasi tersebut berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai usaha ataupun kegiatan universitas. Kegiatan akuntansi universitas yaitu pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk pengambilan keputusan, pemrosesan data yang bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan, dan pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan baik internal maupun eksternal. Sehingga kita tahu bahwa akuntansi universitas itu berperan sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan suatu universitas. Akuntansi universitas dikelompokkan menjadi dua, yaitu universitas yang dikelola pihak swasta dan universitas yang dikelola pihak pemerintah. Dalam akuntansi yang dikelola pihak swasta, pelaksanaan akuntansinya berdasar pada standar akuntansi yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board, khususnya dalam pernyataan nomor 117 tentang laporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Sedangkan dalam akuntansi yang dikelola pihak pemerintah, pelaksanaan akuntansinya berdasar pada standar akuntansi yang dikembangkan oleh Governmental Accounting Standard Board, khususnya dalam pernyataan nomor 15 tentang model pelaporan keuangan untuk universitas. Selanjutnya yaitu tentang struktur dana universitas. Ada 5 struktur dana yaitu dana lancar atau current fund, kemudian dana pinjaman atau loan fund, dana abadi atau endowment fund, kemudian dana anuitas dan pensiun atau annuity and life income fund, dan yang terakhir adalah dana pembangunan atau plan fund. Dana lancar merupakan dana yang didirikan oleh universitas untuk mengelola kekayaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Dana lancar dibagi menjadi dua, yaitu dana yang penggunaannya tidak terbatas dan dana yang penggunaannya terbatas pada tujuan tertentu. Dana yang penggunaannya tidak terbatas ini berisi dana yang tersedia untuk operasi pembiayaan, tetapi dibatasi oleh lembaga eksternal untuk tujuan tertentu, program atau departemen. Contohnya dana federal untuk kontrak dan hibah, dana pekerjaan studi. Sedangkan dana yang penggunaannya terbatas berisi semua dana yang diterima di mana oleh lembaga eksternal belum dinyatakan tujuan pengeluaran dana tersebut. Struktur dana yang kedua adalah dana pinjaman, yaitu dana yang didirikan untuk mengumpulkan dana-dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman kepada pegawai universitas ataupun pihak lain yang terkait dengan universitas.
Struktur dana yang ketiga adalah dana abadi, yaitu dana yang dikumpulkan dan dikelola oleh universitas tidak untuk penggunaan jangka pendek. Dana ini diabadikan lalu dikelola untuk bentuk investasi di mana hasil atau returnnya dapat dimanfaatkan untuk penggunaan jangka pendek. Jadi yang dapat digunakan untuk penggunaan jangka pendek itu bukan dana abadi, melainkan return dari dana abadi. Struktur dana berikutnya adalah dana anuitas dan pensiun. Dana ini semacam dana pensiun yang dikelola universitas. Anuitas merupakan manfaat pensiun yang dibayarkan secara bulanan dan hanya bisa diperoleh setelah kita pensiun. Anuitas ini bisa dikatakan sebagai pensiun yang sebenarnya atau sebagai proses akhir dari program pensiun. Struktur dana yang terakhir adalah dana pembangunan, yaitu dana yang dikumpulkan dengan tujuan untuk pembangunan gedung, fasilitas, dan aktiva tetap lainnya. Akuntansi dana untuk universitas serupa dengan akuntansi dana untuk unit-unit pemerintah, di mana keduanya mencatat pendapatan dan belanja untuk masing-masing dana, menggunakan anggaran untuk merencanakan dan memonitor operasi, dan juga menggunakan sistem beban pemesanan untuk mencatat pesanan pembelian yang dilakukan, memiliki transaksi dan transfer antar dana, serta menyajikan neraca dan laporan operasi untuk periode berjalan. Namun, terdapat perbedaan antar keduanya, yaitu terletak pada dana yang diterima. Akuntansi dana untuk universitas harus memisahkan antara dana terikat dan dana tidak terikat. Pembatasan yang dimaksud berasal dari pihak eksternal universitas. Pihak manajemen universitas juga dapat menyisihkan uang untuk tujuan tertentu, namun manajemen tidak boleh membatasi penggunaan suatu dana. Secara ringkas, akuntansi dana dan pelaporannya untuk universitas dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam tabel dikatakan bahwa dasar akuntansi dana lancar tidak terikat adalah accrual, sedangkan dana terikat adalah pendapatan diakui saat dana dibelanjakan, atau disebut dengan cash basic. Untuk struktur dana lain seperti dana pinjaman, dana abadi, dana anuitas dan pensiun, serta dana pembangunan, dasar akuntansinya dijelaskan seperti pada tabel, di mana pemasukan atau sumbangan dan transfer langsung dicatat sebagai kredit pada saldo dana. Dana untuk dibelanjakan ditransfer ke dana lancar, kecuali untuk modal dan pelunasan utang yang dicatat pada dana pembangunan. Untuk laporan keuangan pada akuntansi universitas ini ada 3, yaitu laporan pendapatan dan belanja, laporan perubahan saldo dana, dan laporan neraca. Mengenai penjelasan laporan keuangan akan dijelaskan pada materi yang terakhir. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda Nurul Yamani. Terima kasih Tias Maya Anjasari. Saya Winda Nurul Yamani akan menjelaskan tentang dana lancar tidak terikat. Dana lancar tidak terikat merupakan pencatatan dana yang dapat dibelanjakan untuk menjalankan aktivitas utama dari universitas, yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Dana lancar tidak terikat memiliki tujuan yang sama dengan dana umum pada entitas pemerintah. Kemudian, dasar akuntansi untuk dana lancar tidak terikat yaitu menggunakan dasar akuntansi akrual. Selanjutnya yaitu pencatatan ayat jurnal pada dana lancar tidak terikat. Yang pertama, pencatatan ayat jurnal pada anggaran. Pencatatan ayat jurnal pada anggaran ini sama dengan yang dicatat dalam akuntansi pemerintah, di mana format ayat jurnalnya yaitu anggaran pendapatan pada estimasi belanja dan saldo dana senilai masing-masing dari akun tersebut. Kemudian, pencatatan untuk pesanan pembelian yang dilakukan, sehingga ayat jurnalnya yaitu beban belanja pada cadangan beban belanja. Yang ketiga, setelah pesanan diterima, maka jurnal pesanan pembelian dibalik senilai proporsi pesanan yang diterima.
sehingga ayat jurnalnya menjadi cadangan beban belanja pada beban belanja dengan nilai yang sama. Kemudian belanja pada kas. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akuntansi dana universitas. Yang pertama, pendapatan dan belanja. Pada pendapatan dan belanja yang harus diperhatikan yaitu remisi uang kuliah dan piutang tak tertagih. Uang kuliah merupakan sumber pendapatan utama dari dana lancar tidak terikat. Dalam akuntansi dana untuk universitas, jumlah uang kuliah yang seharusnya terkumpul berdasarkan tarif standar diakui secara penuh sebagai pendapatan. Beasiswa dan remisi uang kuliah yang diberikan universitas, termasuk piutang tak tertagih, dicatat sebagai belanja, meskipun banyak beasiswa yang terdapat di sebuah universitas. Dalam dana lancar tidak terikat, hanya dicatat beasiswa yang disponsori langsung oleh universitas. Beasiswa lain yang berasal dari alumni atau perusahaan yang dikelola oleh universitas dicatat dalam kelompok dana lain. Yang kedua, pengembalian uang kuliah. Akuntansi dana untuk universitas mengharuskan pengembalian uang kuliah yang dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Karena ketika pengembalian kepada mahasiswa tersebut disetujui, maka universitas akan mendebit pendapatan dari uang kuliah dan akan mengkredit kas atau piutang. Yang ketiga, sesi perkuliahan yang berlangsung pada 2 periode. Suatu sesi perkuliahan mungkin dimulai pada 1 periode berjalan, namun baru selesai pada periode berikutnya. Akuntansi dana untuk universitas mengharuskan bahwa uang kuliah yang dipungut untuk sesi perkuliahan tersebut diakui sebagai pendapatan pada periode di mana sesi perkuliahan tersebut paling banyak diselenggarakan bersama dengan seluruh belanja yang berhubungan dengan sesi perkuliahan tersebut. Jika uang kuliah dipungut pada periode berjalan, namun sesi perkuliahan kebanyakan diselenggarakan pada periode berikutnya, maka universitas mencatat pemungutan uang kuliah sebagai debit pada kas dan kredit pada pendapatan tangguhan. Pendapatan tangguhan beserta belanja tangguhan jika ada, kemudian diakui sebagai pendapatan dan belanja yang sesungguhnya pada periode berikutnya. Hal yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu transfer dan penyisihan dana. Dalam akuntansi dana untuk universitas terdapat istilah khusus yaitu transfer wajib dan transfer tidak wajib. Transfer wajib adalah transfer dari dana lancar ke dana lainnya untuk memenuhi ketentuan dari pihak eksternal dalam suatu perjanjian. Sedangkan transfer tidak wajib yaitu transfer serupa namun ditentukan sendiri oleh pihak universitas untuk berbagai tujuan. Transfer tidak wajib juga dapat dilakukan dari dana lainnya ke dalam dana lancar. Transfer ini dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan yang berhubungan dengan dana lancar serupa dengan transfer antar dana dalam akuntansi pemerintahan. Manajemen universitas juga dapat menyisihkan uang dalam dana lancar tidak terikat untuk tujuan tertentu di masa depan. Penyisihan yang disebut dana yang penggunaannya ditetapkan atau dialokasikan oleh dewan ini adalah penyisihan internal yang serupa dengan penyisihan laba ditahan dalam entitas komersial. Manajemen dapat menetapkan atau mencabut penyisihan tersebut menurut kebijakannya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu investasi. Investasi dilaporkan pada nilai wajar dalam neraca suatu institusi publik. Pendapatan investasi termasuk perubahan dalam nilai wajar investasi pada periode berjalan.
harus dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan operasi entitas yang sesuai. Yang keempat, yaitu sumbangan. Universitas mencari pemasukan dari alumni, perusahaan, dan lembaga eksternal untuk memperbaiki program dan aktivitas pendidikannya. Selain itu, universitas juga dapat mencari pemasukan tambahan dari lembaga-lembaga internal lainnya. Lembaga-lembaga yang menjadi bagian internal dari universitas juga memiliki dana lancar serta dana-dana lainnya yang disatukan dalam laporan keuangan universitas. Yang perlu diperhatikan adalah pemisahan antara sumbangan yang mengikat dengan sumbangan yang tidak mengikat. Sumbangan yang mengikat yang diterima dicatat dalam dana lancar terikat dan dibelanjakan sesuai dengan batasannya. Sumbangan yang tidak mengikat dicatat dalam dana lancar tidak terikat dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan universitas yang telah ditentukan. Beberapa pemasukan dapat berbentuk dana abadi, di mana pokok dananya harus dikelola selama periode tertentu. Pemasukan ini dicatat dalam rekening dana abadi yang terpisah. Yang terakhir yaitu depresiasi. Suatu organisasi nirlaba, termasuk universitas, harus melaporkan depresiasi dalam laporan keuangan untuk tujuan eksternalnya. Depresiasi harus dilaporkan sebagai belanja dalam dana yang menggunakan aktiva bersangkutan selama periode berjalan. Sama dengan dana umum dalam akuntansi pemerintahan. Dana lancar juga dapat mengakuisisi aktiva, namun terbatas pada aktiva lancar atau jangka pendek. Jadi, tidak ada aktiva jangka panjang yang dilaporkan dalam dana lancar. Aktiva jangka panjang dilaporkan dalam dana pembangunan terpisah yang digunakan untuk mencatat akuisisi aktiva tetap dengan dana yang berasal baik dari dana lancar maupun dana pembangunan sendiri. Selanjutnya, ilustrasi transaksi pada dana lancar tidak terikat. Pertama, pendapatan. Setelah dihitung, jika seluruh mahasiswa yang terdaftar di Universitas Impian membayar uang kuliahnya pada tarif standar, maka Universitas Impian akan memperoleh pendapatan dari uang kuliah sebesar Rp1.310.000. Dari jumlah tersebut, Universitas Impian berencana memberikan remisi uang kuliah dengan nilai Rp45.000, sedangkan sisanya harus dibayar tunai oleh para mahasiswa. Beberapa lama kemudian, sebagian mahasiswa Universitas Impian mengundurkan diri dan menarik uang kuliah yang telah mereka bayarkan senilai Rp20.000. Maka jurnalnya yaitu EKAS 1.265 yang diperoleh dari pendapatan dari uang kuliah sebesar 1.310 dikurangi dengan remisi uang kuliah senilai Rp45.000 sehingga nilainya Rp1.265.000 dan piutang sebesar Rp45.000 pada pendapatan uang kuliah sebesar Rp1.310. Kemudian ada pendapatan uang kuliah sebesar Rp20.000 pada kas sebesar Rp20.000. Karena berstatus badan hukum milik negara, maka Universitas Impian masih mendapatkan subsidi dari pemerintah senilai Rp650.000. Selain itu juga mendapatkan tambahan dana dari pemerintah senilai Rp20.000 yang berasal dari dana lancar terikat sehubungan dengan riset pengobatan kanker sebagai penggantian biaya overhead. Sehingga jurnalnya yaitu EKAS sebesar Rp670.000 yang didapat dari subsidi Rp650.000 dan ditambahkan dengan adanya tambahan dana sebesar Rp20.000. Pada pendapatan apresiasi pemerintah sebesar Rp650.000 dan pendapatan hibah dan kontrak pemerintah sebesar Rp20.000. Universitas Impian juga memperoleh pendapatan dari donasi alumninya sebesar Rp425.000.
Selain itu juga memperoleh pendapatan dari pengelolaan dana abadi sebesar 255.000. Sehingga jurnal yang muncul yang pertama yaitu EKAS sebesar 425.000 pada pendapatan sumbangan, hibah dan kontrak pribadi sebesar 425.000. Jurnal yang kedua yaitu EKAS sebesar 255.000 pada pendapatan dana abadi dan pendapatan investasi sebesar 255.000. Setelah dihitung, investasi yang tercatat dalam dana lancar ternyata mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 10.000, sehingga muncul jurnal EKAS sebesar 10.000 pada pendapatan dana abadi dan pendapatan investasi sebesar 10.000. Unit-unit usaha tambahan lainnya milik universitas yaitu kantin. Kantin memperoleh pendapatan senilai 1.100.000. Dari jumlah itu, senilai 123.000 masih dalam bentuk piutang. Sedangkan 9.000 diperkirakan tidak tertagih. Sisanya telah diterima secara tunai. Sehingga jurnal yang muncul yaitu EKAS sebesar 977.000 yang didapat dari 1.100.000 dikurangi dengan 123.000 dan piutang sebesar 123.000 dan belanja usaha tambahan sebesar 9.000 pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 9.000 dan pendapatan usaha tambahan sebesar 1.100.000. Ilustrasi selanjutnya yaitu pada belanja. Rincian belanja dari Universitas Impian dapat dilihat pada ayat jurnal di bawah. Dari jumlah belanja tersebut, 2.003.000 dibayar tunai, 73.000 secara kredit, 40.000 merupakan penggunaan dari persediaan dan perlengkapan yang ada, 10.000 merupakan beban yang dibayar di muka yang jatuh tempo pada 20x6, dan 79.000 merupakan belanja dari dana lainnya yang nantinya harus diganti oleh dana lancar. Sebagai catatan, termasuk dalam belanja yang dimaksud adalah penggantian biaya overhead untuk riset pengobatan kanker senilai 20.000. Sehingga jurnalnya yaitu belanja pengajaran sebesar 1.480.000 dan belanja riset sebesar 50.000 dan belanja dukungan akademik sebesar 65.000 dan belanja pelayanan mahasiswa sebesar 125.000 dan belanja dukungan institusional sebesar 275.000 dan belanja operasi dalam pemeliharaan sebesar 210.000 pada kas sebesar 2.003.000 dan persediaan sebesar 40.000 dan dibayar di muka sebesar 10.000 dan utang sebesar 152.000. Kemudian pada transfer, terdapat data-data mengenai transfer antar dana yang terjadi selama tahun 20x6 untuk Universitas Impian. Terdapat dua data, yang pertama pada data transfer wajib, yang kedua pada data transfer tidak wajib. Universitas Impian melakukan transfer wajib ke dana pembangunan sejumlah 120.000 untuk pelunasan utang. Yang kedua, ke dana pembangunan sebesar 85.000 untuk perbaikan dan penggantian aktiva. Ketiga, ke dana pinjaman sebesar 1.000 untuk pemenuhan ketentuan kontrak. Untuk data yang kedua yaitu transfer tidak wajib. Universitas Impian melakukan transfer tidak wajib ke dana pinjaman sebesar 15.000 untuk penambahan jumlah dana, ke dana abadi sebesar 275.000 untuk pembentukan dana abadi, ke dana pembangunan sebesar 35.000 untuk penambahan jumlah dana, dan dari dana abadi sebesar 30.000
untuk pembagian keuntungan investasi. Sehingga jurnalnya untuk data transfer wajib yaitu transfer wajib pokok dan bunga ke dana pembangunan sebesar 120.000 dan transfer wajib pembaruan dan penggantian ke dana pembangunan sebesar 85.000 dan transfer wajib menyesuaikan hibah ke dana pinjaman sebesar 1.000 pada kas yang diterima sebesar 206.000. Untuk data transfer tidak wajib, jurnalnya yaitu transfer tidak wajib ke dana pinjaman sebesar 15.000 dan transfer tidak wajib ke dana abadi sebesar 275.000 dan transfer tidak wajib ke dana pembangunan sebesar 35.000 pada transfer tidak wajib dari dana abadi sebesar 30.000 dan kas yang diterima sebesar 295.000. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Yamliko. Saya, Yamliko Raihatur Raudhoh, akan menjelaskan mengenai dana lancar terikat. Dana lancar terikat dapat digunakan untuk tujuan operasional dari universitas sesuai batasan yang ditetapkan pihak eksternal yang mensponsori dana tersebut. Ketika universitas menerima dana lancar terikat ini, akan dicatat sebagai peningkatan dalam kas dan saldo dana. Tetapi baru bisa diakui sebagai pendapatan ketika telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Di slide ini dijelaskan mengenai bagaimana pencatatan jurnal ketika penerimaan dana dalam dana lancar terikat, yaitu kas di debit, kemudian saldo dana di kredit. Yang kedua, ayat jurnal mengenai dana tersebut dibelanjakan, yaitu belanja dan saldo dana di debit, kemudian kas dan pendapatan di kredit. Jadi, dalam dana lancar terikat, pendapatan tidak diakui sampai belanja yang sesuai dengan tujuan tertentu telah dilakukan. Berikut merupakan ilustrasi transaksi dana lancar terikat dalam pendapatan dan penambahan saldo dana lainnya. Misalnya, Universitas Impian menerima dana untuk dana lancar terikat dari pemerintah senilai 300.000, yang penggunaannya dibatasi pada riset pengobatan kanker. Jumlah ini termasuk 20.000 sebagai penggantian biaya overhead yang dicatat dalam dana lancar terikat. Selain itu, Universitas Impian juga menerima dana dari sebuah lembaga swasta senilai 250.000 yang penggunaannya dibatasi pada pengembangan pusat rekayasa teknologi. Dan berikut ayat jurnalnya, yang mana kas bertambah di debit sebesar 300.000 dan saldo dana juga bertambah di kredit sebesar 300.000. Kemudian kas juga bertambah senilai 250.000 dan saldo dana juga bertambah senilai 250.000. Kemudian, selama tahun 2016, Universitas Impian membelanjakan uang senilai 212.000 untuk riset pengobatan kanker dan 190.000 untuk pengembangan pusat rekayasa teknologi. Sehingga ayat jurnalnya yaitu saldo dana yang berkurang sebesar 212.000, kemudian pendapatan hibah dari pemerintah yang bertambah sebesar 212.000, dan saldo dana yang berkurang sebesar 190.000 untuk pusat rekayasa teknologi, dan pendapatan sumbangan hibah dan kontrak pribadi yang bertambah sebesar 190.000. Dalam jurnal ini baru diakui sebagai pendapatan karena belanja yang sesuai dengan tujuan itu telah dilakukan oleh universitas.
Selain itu, Universitas Impian juga menerima pendapatan dari pengelolaan dana abadi senilai 105.000 yang penggunaannya dibatasi pada belanja untuk pengembangan program S1. Sehingga ayat jurnalnya yaitu kas yang bertambah sebesar 105.000 dan pendapatan dana abadi dan pendapatan investasi sebesar 105.000. Berikut merupakan ilustrasi mengenai belanja dan pengurangan saldo dana lainnya dalam dana lancar terikat. Dari keterangan tentang pendapatan dana lancar terikat di atas, juga dapat diketahui bahwa belanja yang dilakukan dengan menggunakan dana lancar terikat adalah total senilai 507.000, yang mana riset pengelolaan kanker itu senilai 212.000, pengembangan pusat rekayasa teknologi senilai 190.000, pengembangan program S1 senilai 105.000. Dari total tersebut, 7.000 masih berupa utang yang harus dilunasi kemudian. Rincian belanja tersebut dapat dilihat pada ayat jurnal di slide berikutnya. Sehingga ayat jurnalnya yaitu belanja pengajaran, belanja pelayanan publik, belanja riset, belanja beasiswa yang berada di debit dengan nilai yang ada di slide. Dan kasnya berkurang sebesar 500.000 dan utang yang bertambah senilai 7.000. Dari keterangan untuk jurnal 22 diketahui bahwa dana dari pemerintah senilai 300.000 untuk riset pengobatan kanker sudah termasuk 20.000 sebagai penggantian biaya overhead yang dicatat dalam dana lancar terikat. Ketika belanja penggantian biaya overhead ini dilakukan dan dicatat pada dana lancar terikat, sehingga jurnalnya saldo dana yang berkurang 20.000, kemudian kas juga berkurang senilai 20.000. Setelah diteliti, senilai 14.000 dari dana lancar terikat yang telah diterima sebelumnya, ternyata ketentuan yang membatasinya tidak dapat dipenuhi oleh Universitas Impian, sehingga dikembalikan. Sehingga ayat jurnalnya yaitu saldo dana yang berkurang senilai 14.000 sehingga berada di debit, dan kas yang berkurang senilai 14.000. Berikut merupakan ayat jurnal mengenai transaksi lainnya yang berkaitan dengan Universitas Impian. Yang mana pada jurnal ke-30, investasi berada di debit dan kas berada di kredit senilai 41.000. Pada jurnal ke-31, kas bertambah dan piutang bertambah senilai 46.000. Kemudian pada jurnal ke-32, utang berada di debit dan kas berada di kredit senilai 3.000. Siklus akuntansi. Menurut Indra Bastian tahun 2007, siklus akuntansi di universitas dan lembaga pendidikan tinggi lainnya dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu pertama, tahap pencatatan. Dalam tahap ini, meliputi kegiatan identifikasi dan pengukuran ke dalam bukti transaksi dan bukti pencatatan, kemudian kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal, dan memindah bukukan atau posting dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya berdasarkan akun buku besar. Tahap kedua yaitu tahap pengiktisaran, yang mana menyusun neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, pembuatan ayat jurnal penutupan, pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dan pembuatan ayat jurnal pembalik. Yang ketiga adalah tahap pelaporan. Dalam tahap pelaporan meliputi laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah laporan keuangan yang harus dibuat oleh universitas. Pertama, laporan pendapatan, belanja, dan beban lainnya.
atau biasa disebut Statement of Current Fund Revenue, Expenditure, and Other Change. Dan berikut contoh mengenai laporan pendapatan belanja dan beban lainnya. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh universitas yang kedua adalah laporan perubahan saldo dana. Yang ketiga, laporan kombinasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai akuntansi universitas. Kami dari kelompok 8 meminta maaf apabila ada salah kata, ucapan maupun tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.